Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tali yang biasa digunakan oleh para pendaki tebing itu diikatkan sedemikian rupa pada bagian bawah tubuhnya. Catur sangat berhati-hati dalam membantu persiapan itu. Salah sedikit saja, nyawa yang menjadi taruhannya. Lilitan harus kencang terkunci. Terkadang, kuncian bisa terlepas saat berada di ketinggian andai tidak tepat dalam pemasangan. Andre yang sejak tadi tidak berhenti mengecek segala persiapan, datang mendekat dengan sebuah masker di tangannya. Ini, pakai masker juga. Kalau dari sini aku bisa mencium aroma sedap itu. Di atas pasti lebih menarik buat menggoyang isi perut, kata Andre diselingi gurauan agar suasana tidak semakin tegang. Agus tersenyum menerima masker dari Andre. Meski terkadang anak itu menyebalkan, tetap memiliki si baik yang tersembunyi. Terima kasih. Kalau perutku bergoyang, bantuin pegangin ya. Alat-alat itu memang sudah dipersiapkan di awal keberangkatan sebagai peralatan wajib proses evakuasi. Talinya yang kuat sangat cocok untuk mengangkat korban dari tempat yang sulit dijangkau, seperti saat ini. Sudah siap? Tanya Catur memastikan Agus sudah bisa memulai aktivitas naik ke atas pohon. Jika ragu, masih bisa digantikan oleh anggota yang lain. Tetapi Agus tidak ingin berubah pendirian, lebih memilih dirinya saja yang naik. Siap. Agus menjawab dengan tegas dan mantap. Lalu mulailah beberapa orang menarik tali menggunakan katrol dengan sangat hati-hati. Salah sedikit saja, fatal akibatnya. Perlahan tapi pasti, tubuh Agus semakin meninggi. Tak dapat dipungkiri, jika Agus merasa deg-degan berada di ketinggian 10 meter. Ini memang bukan pengalaman pertama menaiki pohon setinggi itu, tetapi pertama baginya mengevakuasi mayat di atas pohon yang begitu tinggi. Stop! Teriak Agus dari atas, yang sontak menghentikan kerekan dari bawah. Dengan gerakan perlahan, Agus mulai mendekati mayat yang berada di cabang dalam tersebut. Merayap seperti seekor kadal, berusaha menguasai medan yang cukup bisa membuat seorang terkena serangan jantung. 5 meter jika di darat adalah jarak yang sangat dekat, berbeda dengan saat berada di ketinggian. Jarak segitu harus ditempuh hingga beberapa menit lamanya. Apalagi harus kuat menahan gejolak dalam perutnya yang seakan tidak mau bersahabat. Aroma khas bangkai manusia sangat tajam menusuk indera penciuman. Beberapa kali Agus hampir memuntahkan isi perutnya, tetapi ditahannya agar tubuhnya tidak lemas. Memuntahkan isi perut tentu membuang banyak energi. Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ucapnya berulang-ulang kali. Di bawah, semua ikut berdebar melihat setiap pergerakan Agus. Khawatir dan was-was jika Agus di atas salah melangkah, lalu terpleset dan jatuh. Tingkat kewaspadaan pun dinaikkan ke level siaga. Menahan geli, mual, jijik, dan segala perasaan yang bercampur aduk, Agus mulai memasukkan tubuh itu ke dalam kantong jenazah. Kesulitan, dia meminta bantuan tenaga dari bawah. Biar aku yang naik, ujar Asep seraya mendekat ke Catur, yang punya kendali penuh pada tim yang berada di bawah. Ki Basri mendelik tajam pada Asep. Bisa-bisanya anak buahnya itu mendahului perintahnya. Tetapi seakan sudah tahu bakal mendapatkan ancaman tidak setuju dari Ki Basri. Saya tidak mau melihat sedikit pun ke arah orang tua itu.
dia tetap melangkah maju. Catur tersenyum. Dia tahu pemuda desa punya keahlian memanjat di atas rata-rata. Beruntung tali yang mereka bawa lebih dari satu, sehingga ketika berada di situasi darurat seperti ini, tidak harus mencari akal lebih. Siap, ayo mulai tarik, tita Asep pada pengerek tubuhnya. Asep sudah mantap untuk berubah lebih baik. Dia berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan. Maka tidak ada rasa takut sedikit pun yang terselip dalam hatinya ketika harus bertaruh nyawa mengevakuasi mayat tersebut. Sesampainya di atas, Asep segera mendekati posisi mayat dari arah berlawanan. Memang tali tadi dibidikan pada sisi lain Agus. Setelah sebelumnya pria itu memastikan dahan yang akan digunakan untuk menggerek tubuh Asep aman dan kuat. "Bagaimana, Pak?" tanya Asep dengan suara yang tidak begitu jelas, lantaran mulutnya tertutup 2 lembar masker. Ternyata dia lebih mengantisipasi aroma busuk dengan lebih baik ketimbang Agus. "Ini harus dimasukkan secara hati-hati. Kondisi mayat sudah membusuk, jadi akan mudah merusak kalau kita kurang hati-hati," saut Agus masih dengan berusaha menahan napas. Pemuda itu mengerti. Dengan sangat hati-hati, berusaha memindahkan mayat hanya dengan 2 orang saja. Padahal mayat itu berat dan tentu tidak mudah, karena posisi yang sangat tidak aman apalagi strategis. Setelah berupaya selama setengah jam lamanya, akhirnya mayat siap untuk diturunkan. Karena tali hanya ada 2, Asep meminta Agus untuk turun terlebih dahulu. Pria yang mengalami kebotakan dini itu tahu jika kondisi Agus sudah mulai lemah. Terlihat dari keringat dingin yang membanjiri tubuh sang ketua tim. Sesuai dengan dugaan Asep, begitu tiba di bawah, tubuh Agus langsung limbung. Dengan sisa tenaga, pria itu memuntahkan isi perutnya yang sejak tadi bergejolak ingin keluar. Ujang dengan tenang memijat tengkuk Agus agar lebih mudah mengeluarkan isi perut. Habis isi perut, habis pula tenaganya. Agus tergeletak tidak berdaya di tanah. Bahkan semua bergantian memuntahkan isi perut begitu mayat tiba di bawah. Aroma dari bangkai manusia itu benar-benar busuk. Wajar, karena waktu kematian sudah lebih dari 7 hari, sehingga aroma pembusukan begitu kuat menyengat. "Masya Allah," ucap mereka berkali-kali. Dengan santainya Ki Basri mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam saku bajunya, kemudian menaburkan serbuk halus pada mayat tersebut. Tak lama, bau busuk mayat mulai berkurang, hingga bisa dikondisikan dengan tingkat toleransi indera penciuman manusia. "Bubuk apa itu, Ki?" tanya Catur penasaran. Kenapa tiba-tiba aroma busuk yang begitu kuat menguar bisa hilang dalam waktu singkat? "Bubuk kemenyan," jawabnya singkat, kemudian menutup mengamati mayat tersebut. Mereka mangut-mangut. Bubuk kemenyan memang efektif mengurangi bau tidak sedap, juga sebagai aromaterapi. "Ini yang namanya Luki, bukan?" tanya Ki Basri. Catur membuka foto yang dibawanya sejak pencarian pertama, lalu membandingkan dengan fisik korban di depannya. "Iya, sepertinya 100% benar. Dari mereka bertiga, hanya Luki yang punya rambut panjang. Merek sepatunya import, pakainya punya merek terkenal mahal. Yang memakai itu semua cuma Luki," kata Catur membenarkan. Setelah kondisi apar anggota tim pulih, ini giliran memutuskan siapa yang turun dan siapa yang tetap melanjutkan pencarian. Minimal ada 4 orang yang turun.
Dari sini sepertinya sekitar 4 jam perjalanan untuk bisa tiba di desa Cimanik. Siapa yang siap turun? Dan siapa yang siap bertahan? Tanya Agus seraya memandangi satu persatu anak buahnya. Sesaat semua terdiam. Lalu Catur angkat suara. Sebaiknya kita turun bersama-sama untuk bergantian memikul jenazah. Selain itu, kita juga harus memulihkan kondisi fisik terlebih dahulu. Gak baik kalau dipaksakan meneruskan perjalanan, sementara kondisi fisik lemah. Turun desa ke terlebih dahulu memang mengulur waktu, membuat proses pencarian memakan waktu lebih lama. Tapi bila dipaksakan, bukan tidak mungkin jika keadaan akan memburuk, lalu korban akan bertambah. Kita lanjutkan saja. Makin lama kondisi gunung tidak akan baik. Sebentar lagi musim hujan datang. Medan akan semakin sulit dijangkau, ujar Ki Basri. Dongkol mendengar ucapan Ki Basri yang terkesan tidak memberikan mereka waktu untuk istirahat. Robi menyeletuk. Kalau gitu, Anda saja yang cari sendirian. Ki Basri lantas menatap tajam pemuda kota itu. Semakin lama, semakin berani menantang dirinya. Setelah ini, Robi yang akan menjadi sasaran persembahan berikutnya dan tidak boleh gagal lagi seperti kemarin. Susah payah menuruni lereng gunung yang cukup curam tidak menyurutkan semangat para anggota tim pencarian membawa pulang jasad yang disinyalir adalah Luki. Karena kondisi jasad yang sudah bengkak dan dalam proses pembusukan, jadi masanya terasa lebih cepat, membuat mereka harus bergantian bila sudah melewati jarak tertentu. Perkiraan waktu tempuh hanya 4 jam, molor sampai 6 jam. Berkali-kali berganti menggotong dan istirahat kalau sudah merasa kelelahan. Gila, baru kali ini aku ngotong mayat kayak gini beratnya. Apa di dalam badannya ada batunya ya? Celetuk Helmi, kumat lagi mulut lemesnya. Nah, ngawur lagi nih bocah. Kalau sampai nih mayat tambah berat, kamu bawa aja sendiri sampai naik ambulan, ujar Robi jengkel. Ih, sensi amat sih kamu. Emang berat banget kan? Gak usah bohong deh. Helmi masih tidak mau disalahkan. Dia merasa bicara jujur apa adanya. Ya ini kita bawa mayat, masa gak bisa ngomong yang lebih sopan dikit gitu? Tamarkan lah, bukan to the point gitu, ujar Robi makin kesal oleh sikap keras kepala rekannya itu. Sudah, kalian ini kok gak ada akurnya, seperti anak kecil aja, tegur Agus yang sudah pusing mendengar perdebatan mereka. Yang ditegur hanya melengos saja tanpa menyahut apa-apa. Mereka tengah duduk di tepi jalan perkebunan teh yang tidak jauh dari desa Cimanik. Bahkan dari tempat itu, rumah-rumah warga sudah terlihat dengan jelas. Hanya saja, jalan kali ini malah lebih curam dengan lubang bekas aliran air dan ban motor di sepanjang jalan. Tentu mereka harus istirahat sejenak sambil mempersiapkan diri melewati trek yang tidak mudah itu. Dari kejauhan, terlihat seseorang sedang menapaki jalanan tanah ini. Dengan seutas tali yang dibuat melingkar dan disampirkan di bagian pundak. Semakin lama semakin mendekati mereka. Lelaki tinggi kurus itu tersenyum, lalu bertanya, "Itu mayat, Pak?" "Iya, kemungkinan mayat pendaki yang hilang belum lama ini," sahut Agus membenarkan. Ki Basri menatap pria itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Meski sudah menduga, dia tetap bertanya, "Kamu mau ambil madu lagi?" "Iya, Ki. Ada yang bagus banget sarangnya." "Di mana?" tanya Ki Basri lagi.
Nggak jauh dari sini. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ki Basri mengangguk. Biasanya sebelum memanjat sarang lebah yang menjadi target, para pencari madu hutan akan menyurvei lokasi sarang terlebih dahulu. Jadi ketika waktunya panen, mereka sudah siap dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Hati-hati, ucap Catur tak tersampaikan, tercekat di tenggorokan. Dia hanya menatap lekat punggung pria jangkung itu yang semakin menjauh masuk ke dalam hutan. Ayo kita jalan lagi, sebentar lagi sampai, kata Aki Fajar. Ambulans sudah menunggu di depan rumah Ki Basri, kata Agus yang baru saja menutup panggilan telepon dari Aki Fajar. Aku kangen masakan rumahan. Semoga saja anaknya Ki Fajar masakin kita sesuatu yang enak. Gumam Andre membayangkan sejumlah hidangan yang menggugah selera tersaji di ruang tamu rumah punggung Aki Fajar. Emang kamu kasih apa ke Aki Fajar buat anaknya masak? Tanya Robi meledek. Nggak ada. Andre mengusap tengkuknya yang tidak gatal, merasa malu dengan pertanyaan Robi. Kemudian kedua pemuda itu berjalan beriringan di belakang tandu yang membawa jasad terduga Luki. Setelah melalui proses otopsi di rumah sakit terdekat, bisa dipastikan jika itu memang benar jasad Luki, salah satu dari 4 pendaki yang hilang di Gunung Halimunan. Perjalanan mobil ambulan yang membawa jasad Luki ke Jakarta bersamaan dengan mobil ambulan yang juga membawa jasad Danu dan Rida, orang tua Luki. Tim forensik telah berhasil mengidentifikasi jasad mereka dari sampel DNA yang disetorkan oleh opanya Luki. Bukan jasad utuh yang mereka bawa pulang, hanya berupa potongan-potongan tubuh berukuran sedang saja. Selebihnya tidak ditemukan. Mungkin hancur menjadi serpihan dan menjadi santapan ikan-ikan di lautan. Iring-iringan mobil ambulans perlahan memasuki pekarangan rumah opanya Luki. Rombongan tim pencari tercengang. Sebuah kebetulan yang tidak disengaja, seolah takdir ingin menyatukan mereka dalam satu prosesi pemakaman. Isak tangis tidak terbendung lagi. Air mata tumpah ruah dari keluarga besar Luki. Mereka tidak menyangka anggota keluarga mereka akan pergi secara bersamaan dengan cara yang begitu mengenaskan. Padahal keluarga mereka adalah orang-orang baik yang tidak segan membantu orang lain saat kesusahan. Tidak lama, hanya 1 jam saja, mobil ambulan itu terparkir di halaman luas rumah mewah tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pemakaman umum yang berjarak sekitar 5 km dari kompleks perumahan. Masih sama, di pemakaman juga tidak kalah mengharu biru. Langit mendung seakan ikut berduka dengan kepergian satu keluarga itu. Taburan bunga memenuhi tanah merah satu liang lahat itu. Ya, ketiga jasad itu dimakamkan dalam satu liang lahat. Selamat jalan Danu. Selamat jalan Lida. Selamat jalan Luki. Semoga Tuhan menerima kalian dan diberikan tempat yang baik. Kelak aku akan menyusul kalian. Jadi bersabarlah, ucap opanya Luki di depan makam anak, menantu dan cucunya itu. Di pemakaman itu juga hadir keluarga Lili, Pika, Wanda dan Rudi, memberikan penghormatan terakhir pada sosok yang sebelumnya begitu dekat dengan kehidupan mereka. Tidak hentinya, Rudi tergugu mengetahui kenyataan Luki telah wafat. Awalnya Rudi tidak percaya. Barulah ketika berada di pemakaman ini, dia mempercayai itu. Dia ditemukan berada di atas pohon besar. Agus menepuk pundak Rudi pelan,
seolah memberikan support pada pemuda yang tengah berduka itu. Sontak cerita Agus itu membuat kedua bola matanya membulat. Pasalnya itu sama persis dengan mimpi yang dia ceritakan pada Agus saat pria itu berkunjung ke Jakarta menemuinya. Kenapa bisa sama persis? Lalu bagaimana dengan yang lain? Kita bicarakan di rumah saja. Opanya Lucky mengajak keluarga sahabat cucunya serta tim pencari ke rumahnya. Mereka akan berbincang-bincang di sana. Lebih leluasa katanya. Di rumah mewah opanya Lucky, mereka berkumpul di ruang tengah yang cukup luas. Duduk di hamparan karpet halus yang diimpor langsung dari Turki. Karpet yang begitu halus dan bernilai seni tinggi. Jadi bagaimana dengan anak-anak kami yang belum ditemukan, Pak? Apa pencarian ini akan dihentikan karena jasad Lucky sudah ditemukan? Tanya Harry cemas. Hidup seorang diri membuat jiwanya terguncang. Kini masih harus didapatkan kenyataan pencarian putranya yang bisa saja dihentikan. Tidak bisa dia bayangkan bagaimana hidupnya andai sehelai rambut putranya itu tidak kembali. Iya, Pak. Kami tidak punya harapan untuk bertemu dengan anak-anak kami lagi. Dian, ibunya Vika ikut bertanya. Jemari-jemari tangannya saling bertaut sambil diremas-remas cemas. Opanya Lucky menghela napas, menatap wajah cemas orang tua sahabat cucunya. Juga wajah Rudy yang dipenuhi air mata. Pemuda itu masih terguncang, kehilangan sahabat yang banyak membantunya. Kemudian opanya Lucky mengalihkan pandangan pada tim pencari dan juga detektif yang disewanya untuk mencari keberadaan Lucky di gunung tersebut. Maaf, saya hanya membayar untuk mencari cucu saya, ucap opanya Lucky lirih. Jawaban opanya Lucky itu sontak saja membuat mereka terenyak lusuh. Pupus sudah harapan bertemu dengan anak-anak mereka yang hilang bersama Lucky. Tetapi mereka juga tidak bisa memaksa, menyadari jika itu sepenuhnya hak dari sang pengusaha. Baiklah, kami juga tidak bisa memaksa. Entah bagaimana nanti kami akan berusaha mencari sendiri ke gunung itu, ujar Harry pasrah. Setidaknya kami juga ikut berusaha. Rudy, coba kamu ceritakan lebih detail mimpimu tentang Lucky. Tita, opanya Lucky. Rudy mendongakkan kepalanya, menghadap lelaki yang menjadi panutan dalam dunia bisnis itu. Kemudian mengingat kembali mimpi buruk yang berkali-kali mengganggunya. Tak menyangka jika mimpi itu menjadi nyata. Cukup lama mengatur perasaan yang sulit diartikan. Akhirnya Rudy mau bercerita. Aku lihat Lucky bersama Lily di sebuah rumah yang sangat indah. Mereka bermesraan di tempat itu. Tapi tiba-tiba Lily berubah menjadi wanita tua yang sangat mengerikan. Rambutnya saja panjangnya sampai tanah. Setelah itu rumah mewah itu berubah menjadi pohon besar. Di sana Lucky menangis karena tidak bisa turun. Dia menyebut-nyebut mama papanya. Sambil bercerita, tubuh Rudy terguncang hebat. Deras air matanya semakin membasahi pipinya yang terlihat lebih tirus. Menceritakan mimpi itu sangat sulit, lalu menyakiti perasaannya. Perasaan bersalah telah meninggalkan mereka dan menyelamatkan diri sendiri. Dirinya merasa menjadi orang paling egois di dunia. Tak ada yang tidak ikut menitikkan air matanya, terharu mendengar cerita Rudy. Nyatanya mimpi itu menjadi kenyataan. Lucky memang ditemukan di atas dahan sebuah pohon besar.
Saya rasa pohon besar itu rumah makhluk halus yang menyerupai Lili. Ujar Agus berpendapat. Benarkah? Tanya opanya Lucky. Mengingat cerita Rudi yang kerap mendapatkan gangguan gaib selama berada di sana, tidak menutup kemungkinan itu benar. Allahu alam. Semuanya Allah saja yang tahu. Jelas Agus mengembalikan semua pada takdir yang maha kuasa. Lalu bagaimana dengan Lili? Tanya Alia tidak sabar. Lili nyuruh saya pergi secepat mungkin. Jangan pikirkan mereka. Yang penting saya selamat. Lalu minta bantuan untuk menolong mereka. Hanya itu. Rudi mengangguk. Dia tidak berani bercerita jika dalam mimpinya yang lain, Lili sudah berupa tulang belulang di sebuah rawa berlumpur. Alia menghela nafas ambigu sekali. Mungkinkah anaknya kini sedang dalam bahaya? Jika Lucky pulang hanya tinggal jasad tanpa nyawa, lalu Lili bagaimana? Melihat situasi yang begitu menyentuh hati, tiba-tiba Andre angkat suara. Jika ada teman untuk naik, saya tidak keberatan melanjutkan pencarian ini, walaupun tidak ada tambahan bayaran. Semua mata tertuju pada Andre. Tiba-tiba saja, pemuda itu menjadi begitu berani dan baik hati. Andre sudah mantap, asalkan ada rekan untuk melanjutkan perjuangan. Sebab, jika seorang diri saja, itu sama dengan menyerahkan nyawa secara sia-sia. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Tanya Robi menelisik. Jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa terpanggil untuk ikut serta. Tapi sebaiknya mencari tahu lebih dulu motif Andre. Selain itu, kemungkinan lain pun harus dipertimbangkan. Karena aku merasa terpanggil aja. Andre menjawab dengan singkat dan hanya atas dasar panggilan hati semata. Sebentar, aku seperti mengingat sesuatu, ujar Helmi seraya memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Kejadian kemarin malam berputar bagi potongan puzzle yang tidak beraturan. Mereka menunggu Helmi bicara dengan sabar, karena bisa saja yang akan dikatakan Helmi adalah sesuatu yang penting atau sebuah petunjuk baru. Waktu itu aku ngikuti perempuan cantik. Dia ngajak aku jalan bareng ke rumahnya. Tapi terus aku gak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu kalian bangunin aku di bawah pohon itu, kata Helmi masih sambil memijat keningnya yang terasa pening. Mungkinkah perempuan yang ngajak kamu itu adalah perempuan yang sama dengan yang ada dalam mimpi Rudi? Sama-sama rumah. Dan itu adalah pohon yang sama. Menurut kalian bagaimana? Tanya Agus meminta pendapat orang-orang yang berada di ruangan itu. Aku rasa itu benar. Di demit yang sama. Catur setuju dengan pendapat Agus. Wah, jangan-jangan Dedemit itu ngikutin kamu, Hel. Ucapan Andre sontak membuat Helmi terkejut. Refleks melompat ke tubuh Agus, menempel sangat dekat, seakan memohon perlindungan. Wah, jangan nakut-nakutin kamu. Hampir mati aku di bawah Dedemit itu. Kamu bilang begitu? Helmi menggerutu sambil menudingkan telunjuknya ke arah Andre dengan mimik wajah yang sangat serius. Iya serius. Mungkin aja kan kita mah gak ada yang tahu. Itu makhluk kan gak kelihatan. Andre semakin senang menggoda Helmi. Ada gak sih yang bisa ngelihat makhluk halus? Coba lihat, ada yang ngikutin aku apa enggak? Kata Helmi sampai memohon saking takutnya. Melihat itu
mau tidak mau membuat mereka harus menahan tawa, sungkan dengan pemilik rumah. Lagi pula sedang dalam situasi yang serius. Begitu netral kembali, mereka melanjutkan perbincangan. Kamu ngapain aja sama cewek cantik itu, Hel? Kali ini Agus yang mencoba mengorek informasi. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.